kita bisa kumpul pada Zoom pagi hari ini dengan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Ya, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu Guru KKG SD Sekabupaten Magelang. Nah, di sini saya perkenalkan, saya Amatur Sabani sebagai pembawa acara pada pagi hari ini untuk melaksanakan acara berjalan dengan lancar. Untuk sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan ketua panitia, yang ketiga sambutan ketua KKG PJOK Kabupaten Magelang, yang keempat persiapan prokes, yang kelima untuk pelaksana prokesnya, untuk selanjutnya keenam pemaparan materi olahraga tradisional atau pedang, untuk yang ketujuh sosialisasi pertandingan atau liga hadang, yang ke-8 persiapan postes, yang ke-9 postes, untuk yang ke-10 yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu pada pagi hari ini, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan keyakinan masing-masing. Mari kita doa bersama-sama, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan ketua panitia yang akan disambut ketua panitia yaitu Mas Rizal. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang atau yang mewakili, yang terhormat dosen pembimbing lapangan Ibu Dr. Nurrohmah Muktiani SPD MPD, Ketua KKG PJOK Kabupaten Magelang Bapak Ibrahim Khalil Rabbani SPD, serta narasumber sosialisasi olahraga tradisional hadang Bapak Mustafa Kamal Husaini SPD, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu olahraga SD atau MI sederajat se-Kabupaten Magelang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua sehingga kita semua dapat berkumpul di Zoom meeting ini untuk mengadakan sosialisasi olahraga tradisional hadang. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan kita semua. Saya selaku Ketua Panitia mengaturkan banyak terima kasih kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang telah memberikan izin atau bekerja sama dengan kami untuk mensosialisasikan olahraga tradisional hadang. Yang kedua, kami juga mengaturkan terima kasih kepada Ibu dosen Bu Nurrohmah, Dr. Nurrohmah Muktiani, SPD MPD, yang telah membimbing kami sehingga event atau sosialisasi ini dapat berjalan sesuai dengan yang telah kita rencanakan. Serta saya juga mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibrahim Khalil Rabbani selaku Ketua KKG PJOK se-Kabupaten Magelang telah memberikan izin kepada kami. Tentunya kami juga mengaturkan terima kasih kepada narasumber Bapak Mustafa Kamal Husaini SPD yang
telah bersedia atau meluangkan waktu untuk sharing bersama Bapak Ibu Guru PJOK se-Kabupaten Magelang. Saya selaku panitia mohon maaf apabila dalam merencanakan atau melaksanakan kegiatan ini masih banyak kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga mohon masukan atau arahan dari Bapak Ibu Guru yang tentunya lebih berpengalaman dari kami. Perlu Bapak Ibu ketahui, kami yang menjadi panitia atau penyelenggara sosialisasi olahraga tradisional Hadang ini merupakan mahasiswa PPG Prajabatan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Selanjutnya seputar dengan Hadang, masyarakat pada umumnya mengenal olahraga atau permainan ini dengan nama gerobak sodor. Namun untuk saat ini olahraga tradisional ini sudah menasional atau sudah ada peraturan resmi atau peraturan baku di tingkat nasional. Ada model dasarnya sama ya? Sebelumnya di Kabupaten Magelang, event gerobak sodor atau Hadang ini biasanya hanya diadakan atau dilakukan pada saat perayaan Hari Kemerdekaan atau Lomba Agustusan. Namun kami mencoba menginisiasi agar lomba ini bisa kita selenggarakan dengan lebih tertata atau lebih terstruktur, jadi menarik untuk diikuti. Perlu Bapak Ibu ketahui, setelah ini di akhir bulan kami juga akan menyelenggarakan lomba olahraga ini dengan bekerja sama dengan Disparpora. Tentunya Piagam akan bertanda tangan Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Magelang. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Mas Rizal sebagai Ketua Panitia. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua KKG PJOK Kabupaten Magelang, yaitu Bapak Ibrahim Khalil Robani SPD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Halo, halo, suara Ya, sudah masuk. masuk? Ya. Masuk, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Kepala Disdikbud Kabupaten Magelang, yang saya hormati Disparpora Kabupaten Magelang, Ibu dosen pendamping mahasiswa PPG, PJOK, kemudian panitia sosialisasi permainan Hadang yang sudah mempersiapkan sedemikian rupa, dan kemudian Bapak Ibu Guru PJOK Kabupaten Magelang yang saya sayangi dan saya banggakan. Yang pertama, kita aturkan puja-puji syukur kita kepada Allah SWT yang semoga diberi keberkahan pada saat sosialisasi kali ini. Dan kita salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW. Salam yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Saya mohon maaf, mungkin saya masih junior ya. Saya mohon maaf untuk para senior guru-guru PJOK. Saya mewakili dari guru-guru PJOK Kabupaten Magelang. Nah, sini saya merasa senang ya dengan
adanya sosialisasi kali ini, permainan tradisional hadang atau yang sering kita sebut gobak sodor itu sudah bisa ya kita lombakan ya. Mungkin biasanya kalau permainan seperti ini hanya untuk permainan-permainan yang menyenangkan dan jarang untuk dibikin lomba antara tingkat kecamatan atau sampai tingkat kabupaten. Mungkin untuk sudah adanya sosialisasi kali ini akan lebih memperluas wawasan kita dan lebih detail bagaimana permainan-permainan kali ini, permainan hadang itu dengan aturan yang sudah baku, aturan yang sudah dipatenkan, dan bagaimana cara skor. Nah, nanti kita akan bahas nanti pada saat sosialisasi permainan hadang. Ya, nanti kami berharap kalau sudah ada sosialisasi kali ini bisa diadakan turnamen biar nanti ada untuk anak-anak juga bisa mendapatkan prestasinya. Ya, mungkin kami berharap seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, hanya sebatas itu agar nanti harap kita sebagai guru PJOK benar-benar mendengarkan agar lebih jelas bagaimana permainan hadang kali ini. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Bapak Ibrahim Khalil Robani, SPD. Semoga Bapak Ibu guru bisa menambah wawasan untuk kali ini sosialisasi tentang lomba hadang. Untuk acara selanjutnya yaitu persiapan pretest. Mohon Bapak Ibu guru bisa memonitor HP masing-masing atau chat Zoom karena akan dikirimkan link pretest tersebut. Untuk pengerjaannya maksimal jam 10.40. Baik, untuk tim panitia mohon langsung di-share saja linknya. Untuk kalau sudah langsung dikerjakan saja maksimal jam 10.40. Kalau sudah banyak yang sudah selesai sebelum jam 10.40 kita melanjutkan acara selanjutnya. Begitu. Untuk nama, mohon nama lengkap sesuai gelarnya. Itu informasi tambahan. Untuk ditulis di sertifikat yang akan ditandatangan oleh Kepala Dinas. Terima kasih. Silakan. Selamat mengerjakan.
Selamat mengerjakan opo? Har, Tris, Di grup WA Pak Tris. Di grup grup WA. Di grup WA. WA, Itu di chat juga udah ada, Pak. mana Di toh? chat. Nah, chat. Duk, di chat piye, Duk? Iki ono Nah, kon ngerjakan link, opo? link pretest. Link pretest. Nduk. Obrolan iki lho, Pak. Sing obrolan. Klik. Nah, obrolan. Terus niki Tinggal diklik aja. diklik. Kan ngerjakke napa? Klik niki. Untuk kalau kesusahan lewat Niku. chat Zoom, mohon Bapak Ibu guru bisa Oke. lewat grup WA tentang sosialisasi hadang. Email.
Baik, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu juga, yang belum mengerjakan sambil mengerjakan bisa disambil nanti pas pemateri berlanjut. Ini masih bisa ditunggu untuk pretestnya karena untuk pretest awal, untuk yang paling pokok nanti yang post test yang terakhir ya Bapak Ibu. Jadi silakan untuk mengerjakan sebisa mungkin saja. Untuk mempersingkat waktu juga dan melanjutkan acara, untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi olahraga tradisional Hadang yang akan diisi materi oleh Mas Mustafa Kamal Husaini SPD dari Kabupaten Sleman. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Nur Sabani. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat mengikuti kegiatan sosialisasi olahraga tradisional Hadang ini. Bapak, Ibu yang saya hormati, bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Oke, semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat semuanya dan dilancarkan segala urusannya. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Mustafa Kamal Husaini. Saya aslinya dari Sleman. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya bukan berarti menggurui, tapi hanya ingin sharing terkait dengan olahraga Hadang ini. Karena di Kabupaten Sleman, alhamdulillah setelah pandemi, mulai dari pandemi malahan ini, dari 2020, olahraga Hadang di Kabupaten Sleman ini sudah didukung oleh Dispora. Kalau di sana Dispora Bapak Ibu. Jadi Dinas Pemuda Olahraga sendiri bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan. Jadi kan di Sleman itu biasanya di hari ulang tahun Kabupaten Sleman juga di Haornas. Jadi 2 kali dalam setahun itu ada event berkelanjutan. Jadi setiap tahun ada 2 kali event. Bahkan di Sleman itu ada yang kelurahannya itu menyelenggarakan Liga Hadang sendiri Bapak Ibu. Jadi di daerah Kalasan itu ada Liga Hadang sendiri yang menyelenggarakan kelurahan mana saya lupa. Tapi ada di kecamatan. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya di sini. Saya istilahnya membagikan ilmu saya karena lewat pelatihan-pelatihan yang saya ikuti dan pengalaman-pengalaman yang saya ikuti. Saya pernah ikut pelatihan dari Kemenpora terkait dengan pelatihan wasit Hadang dan juga mengikuti pelatihan dari KPOT, Komite Permainan Olahraga Tradisional Indonesia Kabupaten Sleman. Jadi di Sleman itu udah ada wasit Liga Hadang yang berlisensi Bapak Ibu. Dan saya termasuk salah satunya. Mungkin besok di Kabupaten Magelang bisa mengusulkan dari Disparpora, di Dinas Pemuda maupun Dinas Kebudayaan untuk menyelenggarakan pelatihan terkait dengan wasit olahraga tradisional, terutama olahraga Hadang. Selanjutnya Bapak Ibu, mohon maaf izin share screen untuk lanjut ke materi. Sudah terlihat Bapak Ibu semuanya? Ya, sudah. Saya mulai Bapak Ibu, bahwa di sini kami saya bekerja sama dengan mahasiswa PPG dan Dinas Disparpora Kabupaten Magelang. Di sini menyelenggarakan sosialisasi olahraga tradisional Hadang. Permainan tradisional ini Bapak Ibu mungkin bisa flashback dulu bagaimana
sebelum ada handphone, itu olahraga tradisional atau permainan tradisional ini sangat digandrungi oleh anak-anak. Tapi sekarang banyak yang sudah menghilang, bahkan jarang dimainkan. Padahal permainan tradisional ini dalam artian permainan tradisional adalah permainan yang dimainkan anak-anak pada suatu daerah secara tradisi, yaitu turun-temurun. Makanya dari penjelasan tadi, cara turun-temurun ini jangan sampai hilang setelah generasi kita nanti. Mungkin karena di sini Bapak Ibu kebanyakan dari guru olahraga SD MI se-Kabupaten Magelang, ini mungkin nanti bisa mewariskan olahraga tradisional ini ke murid-muridnya. Karena di dalam olahraga tradisional ini Bapak Ibu terdapat cakupan kebudayaannya juga. Jadi bukan hanya unsur permainannya saja, tapi ada unsur kebudayaannya juga, sehingga nantinya bisa dikembangkan, bisa dilestarikan demi ketahanan budaya bangsa Indonesia ini. Selain itu, Bapak Ibu, di permainan olahraga tradisional ini terdapat nilai-nilai luhur yang penting untuk diketahui dan dihayati. Jadi, tidak hanya permainan dan olahraga, tapi di sana pendahulu-pendahulu kita, nenek moyang kita itu sudah memikirkan adanya filosofi-filosofi atau nilai-nilai luhur di dalam permainan olahraga tradisional. Oleh karena itu, di Kabupaten Sleman, melalui KPOT, Komite Permainan Olahraga Tradisional Indonesia, Kabupaten Sleman, itu punya tagline Bapak Ibu, yaitu lestari budayaku, bugar bangsaku. Dengan harapan bahwa pengenalan olahraga tradisional ini bisa melestarikan budaya kita dan juga membugarkan masyarakat bangsa kita, sehingga dua-duanya dapat, budayanya dapat, bugarnya anak bangsa itu juga dapat. Nah, mungkin Bapak Ibu dulu diceritain sama orang tuanya terkait dengan filosofi-filosofi. Nah, filosofi di permainan olahraga tradisional ini sebenarnya banyak banget sekali Bapak Ibu. Paling simpel ini Bapak Ibu, paling simpel ketika melakukan undian, biasanya kan kita suit, ada yang juga kalau rame-rame itu home pimpa. Nah, di dalam home pimpa itu kan lagunya home pimpa alayum gambreng. Nah, di situ sebenarnya banyak sekali filosofi yang diturunkan dari pendahulu-pendahulu kita. Dari home pimpa itu berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari bermain. Oleh karena itu, di dalam home pimpa aja, untuk memulai pertandingan, untuk memulai pemilihan kelompok biasanya kayak gitu, biasanya itu sudah menghadirkan Tuhan ke dalam nyanyian home pimpanya dulu. Jadi religius sekali sebenarnya filosofinya. Menghadirkan Tuhan ke dalam awalan permainan. Selain itu, secara simpel, home pimpa membalik-balikkan telapak tangan kita. Dan dari membalikkan telapak tangan kita, kita memantapkan memilih yang mana untuk menjadi pemenang. Nah, itu juga ada filosofinya. Filosofinya terkait dengan keikhlasan di dalam dunia ini ada peluang menang, ada peluang kalah. Jadi kita harus konsekuen dengan pilihan kita. Bisa menang, bisa kalah. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya, ini mungkin salah satu perwakilan dari Bapak Ibu mungkin bisa menyebutkan dulu pernah bermain atau melakukan permainan atau olahraga tradisional apa saja. Monggo salah satu bisa open mic, bisa menyebutkan. Ngawur Pak Kuki. Sing anu bener ya. Monggo Bapak Ibu, mungkin salah satu bisa menyebutkan dulu pas kecil atau pas masa-masa dulu pernah bermain apa aja pas permainan tradisional ini. Betengan. Oh, nggih, betengan. Kita umpet, Cilumpat. Oh, Cilumpat. Nggih. Deli-delian. Jublak suweng. Petak umpat. Ball boy. Jublak suweng. Nggih, jublak suweng. Nganten-ngantenan. Malah
Malah baru tahu saya Pak ada nganten-ngantenan. Tadi Ya piye? mungkin di daerah mana punya penyebutan nama yang berbeda-beda. Jadi setiap daerah itu biasanya punya permainan tradisional masing-masing, punya ciri khas masing-masing. Tapi di sini Bapak Ibu, saya akan menjelaskan bahwa di Indonesia ini dari kementerian itu sudah membakukan 11 olahraga tradisional. Nah, dari gambar tersebut di layar Bapak Ibu semua, mungkin ada yang bisa menyebutkan itu permainan olahraga tradisional apa saja. Egrang. Egrang, Ndek. Tarik tambang. egrang, dorong bambu, dorong bambu, Tarik bentengan, tambang. bentengan itu bentengan, Perang bantal. perang bantal. Nggih Bapak Ibu, leres sedanten niki. Ingkang yang pertama nggih menika dagongan. Dagongan itu sik surung-surungan pring. Gampangane surung-surungan pring. Nah, dagongan itu kalau yang peraturan dibakukan itu ada nomor beratnya Bapak Ibu. Jadi kayak olahraga bela diri ada nomor beratnya. Berat sekian dari sekian itu kelas apa gitu ada. Kemudian ada terompah panjang atau kalau mungkin gampangannya teklek dowo. Teklek raksasa. Oke, teklek raksasa. Selanjutnya ada egrang. Egrang biasa nih. Selanjutnya ada bentengan. Bentengan yang bagian tengah atas nih kok, bentengan. Kemudian patok lele. Patok lele ini kalau di Jawa Tengah, Jogja mungkin terkenalnya bentik, bentik atau gatrek. Nah, kalau yang dibakukan ini memakai nama patok lele. katok lele. Patok lele. Kemudian ada lari balok. Ini memakai 4 balok untuk mencapai garis finish secepat-cepatnya. Kemudian ini biasanya yang di 17 Agustusan gebuk bantal. Mungkin Bapak Ibu sering ikut event tahunan ini gebuk bantal kalau di daerahnya ada. Kemudian ada gasing. Gangsing apa? Gasing. Gasing. Indonesia film loh. Lajeng enten sumpitan nih Bapak Ibu. Tulup. Ya, nek ten Sleman, ten Jogja, ten Jawa Tengah mungkin nyebutnya tulup. Tapi bahasa baku di olahraga yang dibakukan ini namanya pakai sumpitan. Kemudian ada tarik tambang. Ini juga memakai kelas berat kalau dilombakan. Kemudian yang terakhir hadang. Nah, karena di kesempatan kali ini judul sosialisasinya adalah olahraga tradisional hadang, maka di sini saya akan lebih fokus ke olahraga hadangnya. Oke, hadang mungkin terkenal ten Jogja kali ten Jawa Tengah nih kok gubak sodor ya. Nah, hadang tersebut merupakan salah satu permainan tradisional yang tidak menggunakan alat apapun. Permainan ini dimainkan secara bergu. Nah, permainan ini paling simpel untuk bahan-bahannya Bapak Ibu. Cuma perlu garis dan lapangan yang agak lebar. Karena paling kalau dibakukan itu cuma pakai sepatu dan pakaian bernomor punggung. Kemudian, nah ini di Jawa permainan ini sering disebut gubak sodor. Nah kalau di Jakarta itu biasanya disebut galah asin atau galasin. Sementara di Makassar lebih dikenal dengan main asing. Ada juga di daerah Sumatera ada yang menyebutnya galah panjang. Kalau yang dibakukan namanya hadang.
Nah, untuk selanjutnya, nah kenapa kok bisa orang dulu-dulu menamai olahraga hadang ini gobak sodor? Nah, ini ada sejarahnya. Saya baca dari beberapa literatur bahwa bahkan itu dari orang Belanda, Bapak Ibu, bahwa gobak sodor itu diambil dari kata go back through the door, atau yang berarti kembali melewati pintu sesuai aturan permainan. Makanya di olahraga hadang ini, olahraga gobak sodor ini biasanya kan bolak-balik. Nah, itu diambil dari go back through the door, atau yang berarti kembali melewati pintu. Nah, karena biasanya orang lokal kita kan punya aksen tersendiri untuk bahasa Inggris. Jadi mungkin orang Eropa pas menjajah kita tuh punya ngobrol-ngobrol go back through the door. Kita nangkepnya apa kuwi mau gobak sodor ben luwih gampang melafalkan. Selanjutnya Bapak Ibu, inti dari permainan ini adalah melakukan penghadangan terhadap lawan agar mereka tidak bisa melewati garis terakhir secara bolak-balik. Seluruh anggota tim harus secara lengkap melalui proses bolak-balik tersebut untuk meraih kemenangan. Nah, dari olahraga hadang atau gobak sodor ini banyak manfaat positif yang bisa kita peroleh dengan melakukan permainan ini. Di antaranya kita bisa melatih ketangkasan, kelincahan, kecepatan hingga mampu meningkatkan kekuatan tubuh. Makanya olahraga gobak sodor ini cocok kalau untuk diajarkan di mata pelajaran penjas, baik di sekolah dasar maupun sekolah menengah. Selain itu, permainan gobak sodor ini juga punya filosofi. Filosofinya yaitu kita tidak boleh menyerah apapun hadangannya, diibaratkan seperti itu. Jadi kita mencapai tujuan itu tidak boleh menyerah apapun atau bagaimanapun hadangannya. Kita harus cari cara untuk melewatinya. Kemudian lanjut Bapak Ibu, untuk kita mulai ke materi lapangan. Di lapangan ini bisa di ruangan tertutup maupun di ruang terbuka. Kan di ruang tertutup biasanya di gor maupun di aula. Kalau dulu saya ikut pertandingan hadang, pertama kali itu saya takjub sekali Bapak Ibu, bahwa dulu pertama kali saya tanding olahraga hadang itu di The Ritz Hotel, Jogja City Mall itu Bapak Ibu. Wah, mewah sekali itu. Jadi kita tanding di dalam hotelnya, di ballroom hotelnya. Kemudian kalau di indoor biasanya kalau nggak lantai langsung, biasanya itu pakai matras silat, matras yang tebal itu Bapak Ibu. Kalau di luar atau di ruangan terbuka, itu biasanya di lapangan berumput. Bahkan ada yang di jalan raya kalau mau, tapi di jalan raya itu resikonya besar sekali. Karena kalau ndelosor, itu kasihan kakinya, kasihan badannya. Kalau di lapangan rumput, kalau ndelosor masih bisa lah. Oke, untuk lapangannya Bapak Ibu, ini panjang dan lebarnya itu dengan panjang 15 meter kali 9 meter. Dari 15 kali 9 itu di dalamnya ada 6 kotak, yang masing-masing kotak itu 5 kali 4,5 meter. Jadi satu penjaga harus bisa menguasai panjang 9 meter dan harus bisa menguasai panjang 9 meter itu. Jadi jadi penjaganya ada 5 Bapak Ibu. Nanti garis pertama, garis kedua, ini garis ketiga, garis keempat. Dan nanti ada yang disebut dengan sodor. Jadi ada 5 pemain. Nanti kalau pemain pertama hanya di area kanan kiri ini Bapak Ibu. Kanan kiri ini. Kalau sodornya itu bisa maju mundur. Bisa 3 petak ini.
Oke, untuk biasanya kalau di indoor itu kan biasanya garisnya setebal 5 cm. Biasanya pakai dicat atau bisa pakai lakban. Lakban yang 5 cm itu. Kemudian ada bangku cadangan, ada meja pertandingan, dan area pergantian pemain. Sebelum itu, mohon maaf saya lupa, saya setelkan video hadang dulu. Bentar, Bapak Ibu. Jadi bisa diperhatikan ini Bapak Ibu, di Liga Hadang Indonesia ini series Jawa Barat kalau nggak salah. Kalau ini bermainnya di dalam aula, jadi pakai matras, pakai jersey. Karena ini dulu waktu pandemi, jadi pemain-pemainnya itu pakai sarung tangan latex. Nah, jadi sifatnya gobak sodor, bolak-balik. Bisa diperhatikan, monggo. Ini series Jawa Barat. Jadi dalam permainan gobak sodor ini perlu fokus, perlu lincah, perlu kecepatan juga. Nah, ini teknik dan taktik juga sangat berpengaruh. Kecerdasan pemain juga diperlukan di sini. Bagaimana menciptakan peluang. Nah, jadi bisa bolak-balik bagaimana komunikasi antar pemainnya. Mungkin seperti itu, Bapak Ibu, nanti bisa dilanjut. Kita lanjut ke materi PowerPoint lagi. Oke, kembali ke lapangan lagi. Oke, jadi untuk gambarannya ini saya ambil dari KPOT Pusat, Komite Permainan Olahraga Tradisional Pusat, yang pusatnya di Jakarta. Ini gambarnya seperti ini. Kalau peraturan bakunya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau di lapangan luar bisa pakai rumputnya bisa dicat atau bisa pakai kapur atau tepung buat garisnya. Tapi kalau pakai kapur dan tepung itu kemungkinan nggak bisa, lebar garis itu nggak bisa 5 cm. Oke, untuk peralatannya, ini Bapak Ibu, jadi di hadang itu ada dua wasit utama dan 2 hakim garis. Jadi untuk hakim garis itu nanti pakai bendera kayak di sepak bola itu tapi pakai 2 bendera atau klebet itu dengan ukuran 30 x 30 cm. Dengan panjang tangkai klebetnya itu 40 cm dan warna benderanya itu berbeda, hijau dan berwarna merah, berbentuk segi 4. Kemudian ada whiteboard atau papan nilai untuk mencatatkan skor tim. Kemudian ada kapur, tepung, atau cat untuk membuat garis lapangan. Dan ada peluit untuk kedua wasit. Jadi yang bawa peluit cuma 2 wasit utama. Kemudian ada stopwatch, ada meja kursi untuk kesekretariatan, ada ATK, kemudian ada form pertandingan, susunan pemain, dan hasil pertandingan. Nah, untuk jumlah pemainnya, Bapak Ibu, untuk Liga Hadang yang sudah dibakukan ini, pemain terdiri dari 2 regu, yang masing-masing itu
5 pemain utama dan 3 pemain cadangan. Jadi dalam satu tim ada 8 pemain, 5 pemain utama, 3 cadangan. Dan pertandingan ini hanya ada nomor beregu putra dan beregu putri. Kenapa kok nggak dicampur? Nah, itu nanti bisa bahaya kalau dicampur. Makanya hanya ada beregu putra dan beregu putri. Nah, untuk seragamnya bisa dilihat Bapak Ibu di gambar tersebut. Di seragamnya pasti ada nomor punggungnya. Nah, seharusnya di setiap regu itu memakai kostum bernomor dada dan nomor punggung dengan ukuran 15 cm dan lebar 2 cm. Dan nomor pemainnya itu nomor 1 sampai 8 agar nanti petugas pencatat nilai itu lebih mudah dalam mencatat siapa yang mencetak skor. Karena biasanya di Liga Hadang itu ada, kalau di basket ada MVP ya, yang mencetak skor banyak siapa itu. Jadi ada, bisa terekap. Bukan hanya skornya saja, tapi siapa yang mencetak skor itu juga terekap. Dan di Hadang ini biasanya ada satu kapten yang pakai ban kapten kayak di sepak bola atau futsal. Nah, tapi kalau di foto ini agak salah ya Bapak Ibu, ada yang nomor punggungnya 12, ada yang nomor 9. Nah, itu seharusnya nomor punggungnya 1 sampai 8. Tapi biasanya kayak gini sesuai dengan ketentuan TM atau penyelenggaranya. Kemudian lama pertandingan. Nah, lama pertandingan kalau olahraga hadang yang telah dibakukan ini 2 kali 15 menit. Bersih kayak futsal. Jadi tidak ada waktu yang terbuang sia-sia karena pergantian regu penjaga ke penyerang itu tidak dihitung. Jadi 2 kali 15 menit bersih. Tapi kalau untuk liga antar pelajar biasanya memakai waktu 2 kali 10 menit. Itu sudah lama banget. Nah, di olahraga hadang ini mungkin Bapak Ibu dulu yang penting main aja. Nah, kalau di sini ada time out-nya Bapak Ibu. Di olahraga yang sudah dibakukan ini ada time out-nya. Untuk time out-nya selama pertandingan itu kesempatannya cuma sekali. Baik babak pertama maupun babak kedua itu hanya sekali. Dari kedua babak hanya sekali. Yang memberikan time out nanti atas permintaan pelatih atau manajer kepada petugas meja. Nah, untuk posisi pemainnya sebelum time out itu dicatat sama wasitnya. Kemudian setelah time out, pas pemain kembali ke lapangan itu juga ke posisi awal sehingga tidak merubah posisi pemain sebelum time out. Kemudian kita memasuki ke jalannya pertandingan. Mungkin Bapak Ibu bisa yang tadi lihat video yang saya tampilkan Liga Hadang Jawa Barat tadi. Itu jalannya pertandingan. Yang pertama, sebelum permainan dimulai itu diadakan undian regu. Biasanya wasit akan memanggil kedua kapten untuk coin toss. Nah, kalau yang kalah nanti sebagai penjaga dan yang menang sebagai penyerang. Regu penjaga menempati garis jaganya masing-masing dengan kedua kaki berada di atas garisnya. Sedangkan regu penyerang siap untuk masuk di garis awal. Kemudian permainan dimulai setelah wasit membunyikan peluit. Penyerang nantinya berusaha melewati garis di depannya dengan menghindari tangkapan atau sentuhan dari penjaga. Nah, setiap pemain penyerang yang telah melewati seluruh garis, dari garis depan sampai garis belakang, dan garis belakang sampai garis depan, itu bisa langsung melanjutkan permainannya seperti semula. Jadi, kalau misal, kalau kita di daerah masing-masing mungkin pemain sudah balik itu sudah bisa dikatakan menang. Jadi sudah ke garis belakang, kemudian ke garis depan lagi, itu sudah menang. Permainan dimulai dari awal lagi. Nah, tapi kalau di olahraga hadang yang telah dibakukan ini, pemain itu bisa bolak-balik terus, sampai wasit meniup peluit. Jika karena ada penyerang tersentuh, mungkin
waktu istirahat ataupun time out. Jadi pemain itu bisa mencetak skor sebanyak-banyaknya, mau bolak-balik terus, yang penting lawan atau timnya itu nggak ada yang ketangkap atau tersentuh. Bedanya yang dibakukan sama yang sebelum dibakukan itu. Nah, kemudian kaki penyerang itu tidak boleh keluar dari garis samping kiri atau kanan. Jika salah satu kaki penyerang keluar dari garis tersebut, dinyatakan mati. Kemudian kaki penyerang yang telah menginjak garis di depannya harus melangkah maju. Apabila menarik kaki dari garis yang diinjaknya, dinyatakan salah atau mati nanti. Karena ini seperti basket, jadi kalau udah dioper maju, tidak boleh dioper mundur lagi. Tidak boleh back ball. Jadi kalau dihadang ini, kalau udah menginjak garis depannya, itu nggak boleh balik ke belakang. Hal tersebut juga berlaku ketika sampai garis paling belakang, Bapak Ibu. Jadi harus kalau mendapatkan 1 poin itu kedua kaki harus melewati garis terlebih dahulu. Kalau hanya 1 kaki terus balik badan, itu hitungannya mati. Kemudian penyerang yang telah dinyatakan salah atau mati oleh wasit ini, permainan harus dihentikan. Kemudian rolling, penyerang menjadi penjaga. Dan nanti waktu saat pergantian ini dimatikan, jadi waktunya bersih. Kemudian peraturan untuk penjaga ini menangkap atau menyentuh penyerang dengan tangan terbuka dan jari-jari tidak boleh mengepal dalam posisi kedua kaki berpijak di atas garis. Jadi kalau pemain dinyatakan sah dalam menyentuh itu, kalau kedua kaki di atas garis dan jari-jarinya tidak boleh mengepal, karena kalau mengepal nanti takutnya menyakiti yang disentuh. Kadang ada yang emosi sampai mengepal, orang nyentuh sitik tapi dibanter ke sisan. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, penjaga tidak boleh menyentuh atau menangkap penyerang yang telah melewati garis jaganya. Jadi kalau penyerang itu sudah ke blok selanjutnya atau ke kotak selanjutnya, itu hak dari tim penjaga sudah tidak bisa menyentuh atau menangkap penyerang tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini selanjutnya peraturannya, penjaga tidak boleh menyentuh atau menangkap penyerang dari posisi badan menghadap depan sehingga sedangkan telapak tangannya menghadap ke belakang. Jadi inti dari hadang ini kan harus menghadang, hadap-hadapan. Makanya telapak tangan pun harus menghadap ke depan. Jadi kalau nyendak pemain belakangnya itu nggak sah. Sahnya kalau menghadapnya. Jadi muka sama telapak tangan itu hadapnya sama. Kemudian penjaga dapat menyentuh penyerang dengan menjatuhkan badan dengan posisi kedua kaki di atas garis. Nah, ini walaupun Bapak Ibu dengan posisi jatuh menyentuh lawannya, itu bisa dikatakan sah bila kedua kaki di atas garis. Intinya kedua kaki di atas garis. Kalau salah satu kaki tidak menginjak garis, itu sentuhannya tidak sah. Jadi permainan berlanjut. Kemudian penjaga garis tengah atau biasa kita sebutnya sodor, itu tangkapan sahnya tuh hanya boleh berlaku pada garis awal sampai garis belakang, yang tengah-tengah tadi, Bapak Ibu. Jadi pembatas garis kotak kanan kiri, nah itu sodor hanya boleh di garis tengah itu, dari depan sampai belakang. Kemudian di gobak sodor, di hadang ini yang dibakukan juga ada penggantian pemain yang diadakan pada saat pergantian babak atau bisa saat time out juga. Nah, tiap regu diberikan paling banyak 2 kali penggantian pemain selama pertandingan. Jadi selama 2 babak ini hanya boleh mengganti 2 pemain.
di saat jeda babak atau saat time out. Nah, terus kenapa pemainnya 8? Nah, takutnya setelah melakukan pergantian 2 pemain itu, pemain yang masih bermain itu ada yang cedera. Nah, pengecualiannya di situ. Jadi kalau ada yang cedera, pemain ke-8 ini baru boleh masuk menggantikan. Nah, kemudian untuk pergantian regu dari regu penyerang menjadi penjaga itu ada beberapa kasus. Yang pertama, penjaga menyentuh atau menangkap penyerang. Itu jelas. Kemudian kaki penyerang keluar dari garis samping kiri atau kanan. Jadi bukan hanya keluar dari garis samping kiri atau kanan, bahkan ketika saya dulu bermain hadang itu menginjak garis kiri luar dan kanan luar itu sudah dinyatakan keluar atau dinyatakan mati. Jadi kalau bisa berlarinya di dalam kotakan. Kemudian pergantian regunya itu yang ketiga yaitu penyerang berbalik masuk petak di belakang yang telah dilaluinya, atau bahasa gampangnya kayak basket tadi. Backball itu nggak boleh. Jadi kalau udah menginjak depannya nggak boleh balik ke belakang lagi. Yang keempat ini hampir sama. Penyerang yang telah menginjak garis di depannya tidak menarik kembali kakinya. Dan yang kelima, ini pergantian regu, yaitu salah satu tim penyerang terkunci apabila tidak melakukan gerakan langkah ke depan petak dari salah satu pemain dari regu tersebut. Nah, kalau kita yang belum dibakukan, biasanya di kampung-kampung atau yang biasa kita mainkan, biasanya ada yang 3 orang dalam satu kotak itu udah mati. Nah, kalau di olahraga hadang yang sudah dibakukan, itu 3 orang di dalam kotak itu tidak mati, Bapak Ibu. Jadi mainnya di kuncian. Kalau tidak, dari kelima pemain penyerang tidak ada pergerakan dalam waktu 2 menit, itu nanti baru pergantian regu atau dinyatakan mati. Nah, untuk selanjutnya, itu pergantian babak. Kalau pergantian babak ini, posisi pemain sama seperti saat babak pertama dihentikan. Jadi, pas peluit babak pertama dibunyikan, itu biasanya wasit akan mencatat nomor punggungnya, posisinya di mana, itu biasanya dicatat. Kemudian saat peluit babak kedua dimulai, itu pemain harus kembali ke posisinya masing-masing, dan wasit biasanya akan mengecek posisi terakhir kali saat babak pertama. Nah, untuk pergantian babak ini ada waktu istirahat selama 5 menit kalau pertandingannya yang 2 kali 15 menit. Sedangkan untuk pertandingan yang 10 kali 2 itu waktu istirahatnya 2 sampai 3 menit. Nah, ini penting untuk diketahui Bapak Ibu, ada pelanggaran-pelanggaran juga di olahraga tradisional hadang yang sudah dibakukan ini. Bagi penjaga itu bisa dikatakan melakukan pelanggaran jika menyentuh atau menangkap penyerang dengan tangan di kepal atau meninju penyerang. Nah, ini biasanya kalau kondisi tertinggal, emosinya udah memuncak, nah ini bisa saja terjadi menyentuh lawan itu dengan tangan mengepal, bahkan sampai meninju penyerangnya. Kemudian mendorong penyerang dengan sengaja. Dan yang ketiga yaitu menyerang wasit dan membuat keributan. Itu nanti mendapatkan pelanggaran. Kemudian bagi penyerang juga ada pelanggarannya juga. Yang pertama yaitu mengait kaki penjaga atau menjegal penjagani. Terus yang kedua, mengganggu penjaga yang telah dilaluinya. Dan yang ketiga yaitu menyerang dan membuat keributan. Kemudian untuk skor atau nilainya, ini Bapak Ibu, kalau pemain bisa melewati garis belakang, itu mendapatkan skor 1. Balik lagi ke depan, mendapatkan skor 1. Jadi pemain bolak-balik 1 kali, itu mendapatkan skor 2. Kemudian penentuan pemenangnya. Penentuan pemenangnya
didasarkan besarnya skor setelah 2 kali 15 menit di akhir pertandingan. Jadi dihitung skor terbanyak tim yang mana. Nah, ada kasus di mana kedua regu itu memperoleh nilai yang sama. Skornya besarnya sama. Maka penentuan pemenang itu nanti dijatuhkan kepada tim yang memperoleh nilai tertinggi di jumlah garis depan atau garis balik atau balikannya. Kemudian untuk petugas pertandingan. Untuk petugas pertandingan, wasit utama ada 2, nanti memegang peluit semua, saling diagonal. Wasit utama nanti saling diagonal di ujung kotak. Kemudian hakim garisnya ada 2, nanti juga bersilangan dengan wasit utama. Sehingga nanti wasit utama bisa melihat kode dari hakim garis. Kemudian ada pencatat nilai. Ada pencatat nilai sebanyak 4 orang. Jadi bersilangan dengan wasit utama. Ada pencatat nilai. Nah, ini kenapa ada 4 orang? Karena dibagi 2 orang, 2 orang. Nah, 1 orangnya nanti menyebutkan siapa pemainnya, yang 1 nanti scoringnya, mencatat skornya. Kemudian ada petugas sekretariat, itu ada 2 orang. Tapi kalau misal Bapak Ibu pengen memakai peraturan yang baku, tapi kekurangan orang untuk menjadi petugas pertandingan, biasanya pencatat nilai itu hanya 2 orang. Jadi tidak ada MVP-nya, tidak ada pencatat MVP-nya itu nggak ada. Jadi cuma skor akhirnya saja. Nah, ini Bapak Ibu bisa menjawab studi kasus nih. Untuk foto A, Bapak Ibu ini pemain warna hijau ini dikatakan mati atau tidak? Ya, pemain dengan kostum hijau ini dinyatakan mati atau tidak? Mungkin salah satu Bapak Ibu bisa menjawab. Kayaknya tidak. Tidak. Karena penjaganya sudah Kakinya tidak menyentuh garis Nah, semuanya. Kakinya. yang merah sudah tidak menginjak kakinya. 2 kaki tidak menginjak garis. Oke. Karena di gambarnya ini memang agak rancu ya Bapak Ibu, jadi tidak tahu garis lurusnya, itu bisa dikatakan tidak karena pemainnya udah melewati blok depannya. Oh iya, sudah. Kemudian Bapak itu sodor, Mas. Itu yang itu pemain tengahnya itu apa? Iya. Penjaga tengah. oh, bukan? oke, Bapak Ibu. Terima Itu kasih. kan terima kasih. sodornya, jadi kena Mas itu menurut saya. Ya, tergantung kaki sodornya ya Bapak Ibu. Kalau misal Nah, dilihat garis lurus itu sodornya 2 kakinya menapak di atas garis, itu dikatakan mati pemain hijau. Tapi kalau misal kaki sodornya salah satu di luar garis, itu dinyatakan bisa lanjut permainan. Walaupun posisi sodornya itu sudah menjatuhkan badan. Kemudian kasus B Bapak Ibu. Niki sah napa mboten? Sah. tidak. Sah. Tidak. Karena Sah, salah Mbak. satu kaki Kaki tidak menginjak menempat garis. garis. Tidak menginjak garis. Jadi yang benar ini tidak sah. Jadi sentuhan penjaga itu tidak sah karena penjaga yang berbaju orange ini kakinya tidak menginjak garis. Harus dua kaki nih Pak. Oke, harus 2 kaki. Mbak, ini kok selesai berbicara, Mbak? Apa kono? Lantas ki tiba to? Enggak, ini yang gambar C, studi kasus lagi nih Bapak Ibu. Engkang gambar C niki sah napa mboten? Tidak. Betul. Sah.
Karena tangannya tidak dengan Ya, karena tidak menghadap muka. sesuai badannya sudah melewati garis. dan sudah melewati Alhamdulillah. garis. Ya, jawabannya benar semua Bapak Ibu. Jadi Belum sarapan. yang gambar C ini tidak sah karena pemain lawan itu sudah melewati garisnya dan pemain penjaga itu tidak menghadap ke depan. Tapi kasusnya kalau misalnya yang pemain warna orange di gambar C ini Wis kabeh. masih Wis nek ana ning sumut ya wis. masih posisi terobos, nah itu bisa dikatakan sah juga. Jadi belum sempurna untuk melewati garis itu masih bisa dikatakan sah untuk mati. Kemudian yang gambar D, monggo. Ini sah atau mboten? Mati. Tidak sah. Pemain Karena penyerang kaki di sudah luar garis. Oke, jadi melewati garis yang samping. D ini tidak sah karena masuknya tuh dari samping. Jadi Iya. biasanya di garis depan sama garis belakang itu ada tambahan garis sepanjang 50 cm Bapak Ibu. Jadi tidak boleh agar apa ya? Untuk menghindari pemain itu tidak menyamping saat melewati garis awal dan garis akhir. Kemudian gambar E. Gambar monggo Bapak Ibu. Khusus di kasus di gambar E, ini sah atau tidak? Wah, kurame dhewe iki mbok paten. Kon mateni cekel polisi mateni malahan. Ayo ben bae. Ini Bapak Ibu, balik lagi ke gambar E. Ini Sah, sentuhannya sah napa mboten? sah. Boten. Tidak sah karena di belakang tuh itu Mas. Di belakang. Jawabannya ini tidak sah karena di belakangnya. Padahal konsep hadang itu kan menghadang. Jadi ada depan. Tidak mengepot. Pilih makaten Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti sosialisasi ini. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Oke, baik. Terima kasih atas pematerinya yaitu Mas Toka. Mungkin banyak banget wawasan buat kita semua ya Bapak Ibu. Jadi untuk kali ini saya buka sesi tanya jawab. Untuk Mas Tova untuk berapa kali tanya ya Mas Tova? Mau berapa kali Mas Tova? Tiga dulu aja. Monggo bisa diklik ajukan pertanyaan atau langsung buka mic-nya. Monggo Bapak Ibu yang kalau mau tanya-tanya. Boleh saya masuk? Untuk Bapak Ibrahim Khalil sebagai Ketua KKD, monggo mau ada pertanyaan buat Mas Tova. Ya, Mas Tova. Ini Saya mau tanya, ini tadi ada kurang jelas nggih. Tadi bila ada yang cedera, ini kan tadi pergantian kan hanya boleh pada saat time out sama pergantian babak kan. Nah, kalau misalkan dia cedera di saat tengah-tengah permainan, itu gantinya kapan? Apakah langsung diganti? Apa misalkan timnya sudah time out? Apakah time out lagi? Ya, terima kasih. Langsung dijawab apa? Oke, mungkin kalau masih ada pertanyaan lagi, kalau tidak ya nanti langsung dijawab aja. Oke, langsung saya jawab mohon ya Bapak. Pak Ibrahim, matur nuwun pertanyaan pun. Jadi kalau pertandingan misal
tim itu sudah memanfaatkan pergantian pemain. Dua pemainnya sudah pada saat time out maupun saat pergantian babak itu sudah memaksimalkan pergantian pemainnya, dua pemainnya. Maka kalau setelahnya ada cedera, itu biasanya kebijakan wasit menghentikan, langsung pemainnya diganti Pak, dengan pemain ke-8 tadi. Jadi tidak harus mengajukan time out lagi, kan udah nggak bisa. Nah itu kebijakan wasit biasanya menghentikan pertandingan, kemudian pemain itu langsung diganti ke pemain ke-8-nya. Berarti menghentikan permainan ya dari wasit. Oke, kalau ada yang cedera dihentikan. Jadi tidak minta time out lagi kan? Iya, tidak minta time out lagi. Iya. Terima kasih. Mungkin satu pertanyaan sudah terjawab. Apakah Bapak Ibu ya ada pertanyaan lagi? Saya persilahkan buat penanya lagi. Monggo. Mungkin kayaknya sudah tidak ada ya, Mas Tova. Kalau tidak ada penanya lagi, saya lanjutkan untuk acara. Oke, baik, untuk dari Mas Tova ada tambahan. Mas Dani. Karena tadi saya lupa. Itu Bapak Ibu, kuncian. Dan itu ada waktunya. Waktunya 2 menit. Jadi kalau pemain tidak bergerak ke depan atau tidak merubah posisinya ke depan, selama 2 menit itu kuncian. Dan kalau 2 menit itu tidak dimanfaatkan untuk bergerak atau pindah blok, itu nanti pergantian regu. Dan kalau di kompetisi yang resmi, itu kalau kompetisinya 2x15, itu biasanya kalau udah nggak bergerak 1 menit, ada peringatan. Biasanya wasit juri atau yang berada di meja juri biasanya bilang kuncian, berarti kunciannya masih 1 menit. Jadi 1 menit itu biasanya pemain udah bingungi untuk bergerak maju ke depan. Tapi kalau permainan dengan waktu 2x10 menit, itu biasanya kuncian langsung nggak ada instruksi ada himbauan kuncian, itu biasanya langsung wasit meniupkan peluit pergantian regu dengan alasan kuncian. Bedanya cuma itu Bapak. Jadi kalau waktu babaknya 2x15 itu nanti ada peringatan kuncian. Tapi kalau yang permainan dengan waktu 2x10 itu tidak ada peringatan dari wasit untuk kunciannya. Ini kok tambahan dari saya Bapak Ibu. Monggo Mas Bani. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Tova atas pemaparan materinya. Mungkin kalau nanti kalau ada pertanyaan bisa japri nomornya di bawah ini. Nanti bisa menghubungi ketua panitia yaitu Mas Rizal, bisa tanya di grup juga bisa, nanti bisa ditampung di grup. Terima kasih Mas Tova. Nah, ini kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu tentang. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah ini. Semoga besok Bapak Ibu bisa mengaplikasikan ke masing-masing terlebih dahulu. Jadi mulai dari lingkup yang kecil dulu, baru nanti mungkin bisa jadi event tahunan antar KKG kabupaten itu. Semoga bisa lah. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebagai pemateri datangkan dari jauh-jauh selatan Sasak. Suryo. Bisa besok kalau tambahan materi bisa mengundang atau WA di nomor di bawah ini atas nama Mas Tova dari Kabupaten. Mempersingkat waktu lagi. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu untuk puncak acara pada
event kali ini yang diselenggarakan oleh tim PPG Prajabatan, yaitu tentang sosialisasi pertandingan Liga Hadang. Ini siapa pematerinya? Yaitu Mas Ervan Latif dari tim panitia Liga Hadang dari PPG Prajabatan tahun 2012. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Mas Latif. Untuk menunggu waktu untuk ini Mas Ervan Latif mau baru persiapan untuk bisa Bapak Ibu bisa kalau berminat untuk mengikuti event kami yang diselenggarakan ini kemungkinan bulan ini akhir ya, untuk bulan Mei bisa mendaftar lewat Pak Ketua Mas Rizal atau untuk datang ke rumahnya bisa untuk soal-soal gitu. Oke, Mas Irfan sudah siap? Nah, waktu dan tempat saya persilahkan. Tes, apakah suara saya terdengar? Oke, sebelumnya mohon maaf karena tadi perlu persiapan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Ervan Latif, bisa dipanggil Irfan. Pada kali ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan terkait sosialisasi Liga Hadang. Jadi tadi sudah Bapak Ibu ketahui tentang peraturan Liga Hadang. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk menyampaikan Liga Hadangnya. Jadi setelah tadi mengetahui peraturan dan sebagainya, rencana kita akan melaksanakan Liga Hadang. Ya, seperti yang disampaikan di awal tadi, di sambutannya Pak Ibrahim Khalil tadi, selain kita tahu teori tentang atau peraturan tentang Liga Hadang, harapannya bisa mempraktekkan terkait Liga Hadang itu sendiri. Nah, Liga Hadang pada kali ini kita mengambil tema dengan Liga Hadang, masyarakat familiar, bakat terjaring, persaudaraan terjalin, dan raga termonitoring. Nah, jadi selain tadi yang disampaikan Mas Tova terkait filosofinya dan lain sebagainya tadi, selain kita menjaga warisan budaya, kita juga dengan olahraga hadang ini bisa sehat, ya harapannya seperti itu. Terus kemudian berdasarkan desain besar olahraga nasional kita itu menyangkut 3 lingkup. Yang pertama itu tentang olahraga tradisional, terus kemudian olahraga prestasi, dan yang terakhir tentang industri olahraga. Nah, ternyata dari olahraga tradisional yaitu yang awalnya gobak sodor dan dibakukan menjadi Liga Hadang ini, ternyata bisa dibuat untuk olahraga prestasi. Nah, olahraga prestasi ini nanti tentunya dapat
terkait dengan industri olahraga. Kalau Liga Hadang ini nanti familiar, kayak ya maksudnya tersebar luas, nanti masyarakat juga tahu, oh ternyata ada Liga Hadang, Babak Sadari ternyata dipertandingkan. Nah, dari situ kita bisa maksudnya nanti melakukan prestasi dari olahraga tradisional tersebut. Tujuan dari Liga Hadang ini yang tadi sudah saya sampaikan, mengenalkan dan melestarikan olahraga tradisional, terus kemudian mengembangkan minat dalam olahraga tradisional. Kemudian yang terpenting ini mempererat tali silaturahmi ya, antar SD sederajat di Kabupaten Magelang. Nah, ini rencana pelaksanaan Liga Hadang. Rencana kita akan melaksanakan Liga Hadang di tanggal 26 sampai 27 Mei 2023, yaitu hari Jumat dan Sabtu, yang bertempat di lapangan DRH Supardi, Kota Mungkit, Magelang. Nah, untuk peserta sendiri, kita membatasi yaitu SD atau MI sederajat se-Kabupaten Magelang. Jadi ini Liga Hadang, kebetulan Liga Hadang sebelumnya itu pernah diadakan di Kecamatan Muntilan untuk lingkup kecamatan, tapi untuk lingkup kabupaten ini yang pertama kali. Jadi harapannya Bapak Ibu nanti bisa berpartisipasi, mengajak anak didiknya untuk berpartisipasi di Liga ini. Dan harapannya juga nanti kalau acara pertama ini sukses, nanti ada episode selanjutnya. Harapannya begitu. Oke. Terus kemudian dalam sistem pertandingan ini menggunakan sistem gugur. Ya. Jadi kalau biar efektif waktunya, dan karena ini baru pertama kali, jadi nanti untuk evaluasi berikutnya. Nah, kemudian ada hadiahnya. Hadiahnya ya, otomatis piala nanti juga ada. Terus kemudian yang terpenting ini, Bapak Ibu, sertifikat. Ya. Sertifikat, Mas, kalau sertifikat kok juara nih rekening tinggu ya, Mas. Nggak usah khawatir, Bapak Ibu. Ini ada tanda tangan kepala dinas. Okay. Jadi nanti sertifikatnya payu. Nggak usah khawatir. Okay. Terus kemudian ada uang pembinaannya juga. Jadi nggak usah khawatir dengan kejuaraan Liga Hadang ini. Bisa nanti di-share ke muridnya siapa yang ya, tentu pialanya juga nggak ketinggalan. Untuk pendaftaran, jadi karena ini baru pertama juga, seperti yang tadi saya sampaikan, kita batasi terlebih dahulu, yaitu 16 tim putra dan 16 tim putri. Oke, jadi nanti setelah sosialisasi ini, nah nanti kita buka pendaftaran. Siapa yang terdahulu mendaftar, nah nanti kalau udah melebihi kuota, mohon maaf, kita tutup pendaftaran. Dan mungkin kalau nanti ada episode selanjutnya, mungkin bisa mengikuti di tahun berikutnya. Seperti itu. Terus untuk tanggal pendaftaran sendiri akan kita buka mulai tanggal 8 sampai dengan 20 Mei. Dan untuk biaya partisipasi ada biaya partisipasinya 150.000 per tim. Dan untuk pendaftaran nanti bisa ke Mas Rizal, ini WA-nya sudah tercantum. Jadi nanti silakan 16 orang tim pertama segera aja menghubungi Mas Rizal setelah sosialisasi ini. Oke. Nah, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Bani. Terima kasih. Mungkin untuk karena menunggu azan,
Oke, terima kasih sudah menunggu Bapak Ibu. Mohon maaf tadi baru ada dan duduk dulu di sini. Jadi kita break tadi sebentar. Terus untuk lanjut ada pertanyaan apa tidak tentang sosialisasi pertandingan Liga Hadangnya? Monggo Bapak Ibu bisa tanya-tanya kapan pendaftarannya lewat apa atau ada linknya khusus tidak? Silahkan Bapak Ibu kalau mau bertanya. Saya persilahkan. Izin Mas Ahmad. Oke, silahkan oleh Pak Yusuf. Monggo. Baik, terima kasih atas waktunya. Langsung saja ya ini Mas. Pak. Iya, monggo, monggo. Terkait tadi nomor punggung seperti itu. Itu memang sesuai dari apa namanya peraturan itu memang 1 sampai 8 atau bisa lebih dari di atasnya, dan tadi ukuran terkait lebar dan tingginya terkait nomor punggung lah itu harus sesuai atau tidak gitu. Karena kan saya dengar kemarin dari setelah kegiatan ini kan juga akan dilaksanakan apa namanya pertandingan Liga Hadang seperti itu. Nah, itu kan nanti kalau bisa lebih nomornya kan bisa memudahkan dari pihak kita untuk mengikuti kegiatan itu. Seperti itu, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan. Nanti bisa jawab oleh yang materi sosialisasi oleh Mas Irfan. Bisa dijawab, Mas Irfan, monggo. Jadi terkait nomor punggung itu bisa menyesuaikan ya. Yang terpenting itu ada nomor punggung. Tapi emang aturan bakunya itu ada nomornya 1 sampai 8. Tapi kalau dalam event ini menyesuaikan ya. Yang penting ada nomor punggungnya. Nah, nanti kalau nggak ada, nanti pakai baju olahraga, nanti panitia akan menyediakan rompi Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir terkait soal punggung itu, nomor punggung itu. Itu. Sudah bisa dipahami Pak Yusuf? Bisa, Mas. Sama satu lagi, Mas. Kalau Hadang ini dalam pastinya kan akan ke depan akan dilanjutkan ke olahraga, maksudnya dipromosikan ke Popda atau Porda nggak ada kedepannya seperti itu. Nah, terus dari yang telah dibuat itu, apakah dari Hadang ini ke depan itu liganya itu sesuai dengan usia atau umum atau seperti apa Mas yang sudah berjalan seperti itu? Terima kasih. Untuk Liga Hadang ini yang mau kita selenggarakan ini, soal umur itu bebas asalkan masih sekolah di SD, masih pelajar SD gitu. Jadi belum ada aturan umur. Jadi masih ya asal masih pelajar SD gitu. Tahun ini belum masuk kok. Dan untuk tahun ini untuk Popda sendiri belum termasuk dalam olahraga gitu. Olahraga Popda di dalam Popda itu belum ada. Karena baru pertama kali untuk di Kabupaten Magelang gitu. Mungkin kedepannya kalau bisa berjalan lancar atau mungkin antusiasmenya tinggi ya bisa jadi dimasukkan ke dalam dan itu saja dari saya. Kalau di daerah lain Mas, itu udah ada belum maksudnya kejuaraan yang dimasukkan ke dalam Popda seperti itu? Masih kan di Sleman, katanya Masnya di Sleman. Di Sleman sendiri, apakah olahraga hadang ini sudah mulai menjadi olahraga yang diminati seperti itu Mas?
Oke, izin menjawab Pak Yusuf. Jadi kalau di Sleman itu masih sebatas antar apa ya, OPD atau antar dinas-dinas, terus antar kelurahan-kelurahan juga. Kalau untuk event antar sekolah di Sleman belum. Tapi kalau di Kecamatan Kalasan itu bahkan ada kelurahan yang mengadakan antar padukuhan. Jadi kalau di Sleman masih lingkupnya antar instansi, Bapak. Baik, terima kasih, Mas. Oke, baik. Mungkin cukup jelas sekali ya Pak Yusuf untuk masukannya itu tadi. Ya. Oke, bisa dari Bapak Ibu juga memahami dari pertanyaan tadi dan bisa, atau mungkin ada yang bertanya juga tentang sosialisasi ini untuk khususnya untuk pertandingan besok yang dilaksanakan. Saya persilahkan, masih ada waktu 5 menit untuk sesi tanya jawab, terutama di event pelaksanaan lomba hadang. Selamat siang, Bapak. Oke, baik, kayaknya tadi ada yang tanya, gitu. Ya. Oh, Bapak Budi Winarso. Ya, Oke. Monggo, Bapak Budi. Istilahnya untuk kegiatan ini, jika bisa dilaksanakan, ada tindak lanjutnya tiap tahun. Tidak hanya hangat-hangat tai ayam, sekarang diadakan, tahun-tahun besok tidak ada lagi. Sehingga mohon untuk setiap tahun bisa dilaksanakan rutinitas secara mungkin kompetisi atau apa. Demikian, terima kasih. Harus. Oke, siap ya gitu. Ini saya besok untuk evaluasi ke depannya. Nanti untuk besok pelaksanaan mungkin bisa terlaksana terlebih dahulu dan evaluasi untuk ke depannya semoga tambah sukses lagi gitu. Terima kasih Pak Budi atas masukannya. Nanti untuk dari tim panitia bisa berunding lebih khusus. Oke, kalau tidak ada lagi untuk Mas Irfan, terima kasih Mas Irfan untuk sosialisasi tentang pertandingannya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya punya mohon maaf. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik untuk acara selanjutnya. Wah, ternyata sudah sampai hampir penghujung acara ini. Untuk Bapak Ibu mohon maaf jangan meninggalkan terlebih dahulu untuk sesi yang terakhir atau sesi sebelum penutup, yaitu ada post test. Untuk post test mohon Bapak Ibu guru mengerjakan karena sudah dapat materi tentang lomba hadang, bisa mengerjakan post test tersebut. Nanti bisa dipantau oleh tim panitia. Untuk linknya sudah di-share di grup WA. Mohon dibuka di HP-nya Bapak Ibu, bisa di grup WA atau di Zoom belum termuncul, terutama di grup WA dulu aja. Monggo Bapak Ibu. Oke, gitu. Saya beri waktu 10 menit. Untuk 10 menit untuk mengerjakan ya. Untuk mempersingkat waktu 10 menit post test. Mungkin dari tim panitia menyediakan soal mungkin 10 pertanyaan soal tentang post test. Karena tadi sudah dapat materi lomba hadang. Saya persilahkan, selamat mengerjakan.
Piye iki lem ejet? Lho, iso. Ora iso. Link Jo. Mohon linknya dibuka di chat Mas Ahmad. Linknya Oke, dibuka oke, di chat. baik Bapak. Untuk menunggu ya Bapak, mohon maaf untuk mau dikirim proses di link chat Zoom. Zoom ya. Untuk di WA sudah muncul kalau di WA. Di chat aja. Oke, siap Bapak, Ibu. Gitu. Lem ejet piye? Tutup. But, ra iso but. Ora ono. Neng sampah. Oke, untuk Bapak Ibu bisa dilihat chat di room chat sudah ada. Di ruang chat Zoom. Monggo saya persilahkan bisa dikerjakan.
Baik, mungkin langsung saya acara selanjutnya aja ya, Bapak Ibu. Sepakat ya, Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya. Nanti untuk prosesnya, ini dari tim panitia sudah dibuka, nanti ada maksimal pengerjaannya sudah nanti akan diinfokan di grup WA. Jadi dimohon Bapak Ibu setelah acara sosialisasi ini tidak meninggalkan grup WA karena bisa informasi perlombaan di grup WA tersebut. Dan untuk melanjutkan acara yang terakhir yaitu penutup. Mohon maaf kalau ada molor acara hari ini. Mari kita. Baik, kenapa? Oh, oke. Mohon maaf Bapak Ibu, ini dari tim panitia meminta dokumentasi dari Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu guru on cam kamera atau nanti narsis untuk akan di screenshot fotonya untuk dokumentasi acara kali ini. Mohon izin Bapak Ibu, mohon on cam semua untuk kita screenshot. Jangan yang ngirim-ngirim. Tim panitia, apakah sudah siap tim panitia? Sudah siap? Belum. Ntar dulu saya cek dulu. Ada yang belum kebuka ini. Monggo Bapak Ibu, saya beri waktu masih. Oke, ini di tempat saya ada 4 slide. Untuk slide pertama, mari siap. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Untuk slide terakhir 1, 2, 3. Sudah semua apa belum tim panitia? Oke. Oke, baik. Oke, untuk alhamdulillah untuk foto acara ini sudah terlaksana yaitu dokumentasi. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Untuk menutup acara kali ini ada pesan dari tim panitia. Materi akan di-share di grup WA tersebut dan nanti kalau mau mengikuti event kali ini bisa menghubungi nomor di bawah ini atau menghubungi Mas Rizal sebagai ketua panitia. Untuk mengakhiri acara kali ini, mari kita tutup dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu guru. Semoga besok Liga Hadang berjalan dengan lancar atau bisa berpartisipasi untuk mengikutinya dari Bapak Ibu guru. Saya tunggu dari tim panitia. Jadi mohon maaf bila saya ada salah atau tutur kata yang tidak pas kepada Bapak Ibu guru. Saya minta maaf sebesar-besarnya untuk mewakili tim panitia. Sebelum saya tutup ada pantun. Burung kutilang ditaruh di kandang, terus berkicau sampai pagi. Terima kasih sudah datang, semoga ilmunya bermanfaat bagi diri. Saya akhiri acara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru. Terima kasih. Modus. Malah ada tak screenshotnya tak kirim ke nang. Nih. Screenshotnya tak kirim ke nang. Screenshotnya tak kirim ke. Karena gitu.